Pemuda itu ingin berlatih Fosan Shadowless Kick, tapi saya tidak menyangka gunung emas akan ditendang dengan satu tendangan. Melihat itu sekarang saya benar-benar kaya. Dia turun gunung tanpa ragu-ragu dan kembali ke kehidupan sekuler. Untuk sepenuhnya menguasai gunung emas ini. Kemudian mereka menemukan sebuah truk besar, menarik siang dan malam. Ketika Anda memiliki cukup dana, dia tidak memilih untuk hidup bahagia. Sebaliknya, saya berpikir untuk membangun gedung untuk ibu saya yang sudah meninggal. Terima kasih Raja Naga Yewanian. Terima kasih Raja Naga atas cintamu. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu akan meninggalkanku? Andai saja aku tahu bahwa orang yang kamu paksa cerai adalah Istana Raja Naga yang mengendalikan acara seni barat dan dikejar oleh putri dari seluruh dunia hingga menimbulkan masalah. Jangan lakukan hal-hal yang bersifat putri. Mati. San Yang pergi dari sini sebelumnya. Perusahaan lokal adalah... Sebulan kemudian, saya tidak akan bergantung padanya. Sekarang dia tidak bisa hidup tanpaku. Kamu sangat tidak tahu malu. Apakah Anda ingin tinggal bersama keluarga Ye kami dan tidak pergi? Bu, aku tidak akan menceraikannya. Saya tidak akan menceraikannya. Hal yang tidak berharga seperti dia. Ikuti dia dan bersiap untuk meminum angin barat laut. Ceraikan dia dengan cepat. Temukan keluarga kaya. Kau anggap aku apa? Izinkan aku menikahi Xiaoyao 3 tahun lalu. Biarkan aku menikah lagi sekarang. Apakah saya produk dari keluarga Ye? Mundur, mundur. Menantu keluarga Ye memberontak. Yunsu, pernahkah kamu melihatnya? Anda harus menceraikannya hari ini. Sudah cukup. Keluarga Ye tidak bisa bertahan hidup dengan menjual putri mereka. Sayapmu mengeraskanmu. Jika Anda memiliki kemampuan, tolong tanda tangani kontrak Jianda Group kepada saya. Kalau tidak, carilah Tuan Zhao untukku. Grup Jianda sama sekali tidak meremehkan keluarga Ye kami. Bersikaplah perhatian pada paman kedua saya. Saya pergi ke sana beberapa kali dan selalu ditolak. Tidak mungkin membicarakan kerja sama ini. Saya tidak peduli. Anda akan memenangkan kerjasama grup Jianda untuk saya. Biarkan pecundang ini keluar dari keluarga Ye. Jika tidak, biarlah kuk ini ditangguhkan. Itu tidak adil. Berhenti. Riang. Hahaha. Masalah ini diselesaikan seperti ini. Aku akan memberimu 1 hari. Keluar dari sini. Tuan, saya menunggu Anda keluar. Mendengus. Apakah otak Anda kebanjiran? Bagaimana hal seperti itu bisa dikeraskan? Kamu akan segera dikeluarkan dari keluarga Ye. Tahukah kamu? Jangan khawatir, ada aturannya. Tahukah Anda bos Kinder Group? Apakah Anda memiliki kontak dengan Kinder Group? Anda bahkan tidak tahu ke arah mana pintu Kinder Group terbuka. Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Anda tidak bisa berbuat apa-apa selain membuat sup ayam. Lihat saja tabel jawabannya. Bukankah itu hanya panggilan telepon? Jibril. Sampaikan salam kepada perusahaan Yinchuan Jianda. Istri saya akan mencarinya besok. Jangan khawatir, bos. Saya meminta mereka untuk menyambut mereka dengan standar tertinggi. Kakak ipar, berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Selain itu, Aula Raja Naga akan diadakan 1 bulan kemudian. Saya ingin mengumumkan secara resmi tubuh saya kembali ke Istana Raja Naga. Hei, saya sudah minum sup ayam ini selama 3 tahun. Saya tidak ingin minum lagi. Minum untuk memulihkan kesehatan Anda dengan cepat. Sangat panas. Bisakah sup ayam yang direbus dengan sari darah tidak dipanaskan? Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Maksudku, terima kasih istriku karena telah mendengarkanku kemarin. Nah, kamu menikah di rumahku. Aku pasti harus melindungimu. Istri itu. Bisakah kita bersama malam ini? Bisakah kita tidur bersama malam ini? Ketika Anda tidak bisa menikah, 3 bab kontrak mengatakan Anda pergi dan tidur di sofa. Kami telah menikah selama 3 tahun. Adalah ilegal bagi Anda untuk melakukan hal ini. Aku akan menelepon polisi. Ups. Aku tahu. Kapan Xiao Yumeng akan semuda laki-laki? Dalam 1 bulan, saya harus mengucapkan selamat tinggal pada hal biasa ini. Mengapa ini? Namun, Dekan Raja Naga mengumumkan bahwa identitas saya adalah Mangsang.
Istri saya mendengarnya ketika dia masuk. Aku naik duluan. Asbak buta. Abunya belum dibersihkan, belum dikeluarkan untuk dibersihkan. Hari ini pukulan besar dari Istana Raja Naga akan datang. Ini adalah kepala istana kerajaanku. Sekali seumur hidup. Jika kamu mengacaukannya untukku, selamatkan kamu. Oke oke. Bom elektronik Monkey King. Mengapa? Istri saya mendengarnya ketika dia masuk. Aku sudah bilang padamu untuk tidur lebih awal tadi malam dan mengawasimu. Jangan biarkan aku kedinginan jika kamu tetap tertutup di luar. Apakah Anda tidak mempelajari informasinya dengan cermat? Bagaimana cara mendiskusikan kerjasama dengan Jianda Group? Aku naik duluan. Ini semua salahmu. Jika kamu tidak membuatku menyetujui pekerjaan ini, saya tidak akan menderita penghinaan seperti itu. Kalian para pria menjijikkan. Huang Junda. Xia Meili, aku akan ke kantor grup selatan dalam 2 menit. Saya pikir saya adalah orang penting di Istana Raja Naga. Saya tidak menyangka itu hanya anggota keluarga Ye. Kecantikan. Selama kamu tidur denganku sekali. Tuan Wang, saya datang untuk membahas kerjasama dengan tulus. Harap berhati-hati dengan kata-kata Anda. Saudara Minggu. Seorang gadis berambut kuning dari keluarga Ye membuatku menyia-nyiakan usahaku. Anda adalah sepotong kue. Siapa saudara laki-lakinya? Tidak masalah siapa saya. Yang penting adalah Anda menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda sakiti. Siapa? Saya akan memberi Anda 2 syarat. Pertama, bersujud pada Yan Yunshu dan minta maaf. Saya setuju dengan usulan kerja sama keluarga Ye. Membunuhmu sekarang. Saya, Wang Jianda, juga seorang tokoh terkenal di Yinzhou. Jika kamu membunuhku, keluargamu Ye akan aman dan sehat. Anda benar-benar tidak pantas saya melakukannya sendiri. Aku akan melakukan perubahan bersamamu. Hal pertama adalah bersujud kepada Sylvia Lin dan meminta maaf. Setuju dengan kerja sama keluarga Ye. Kedua, saya akan membiarkan grup Jianda Anda bangkrut dan dilikuidasi sekarang. Hahaha. Saya hanya memberi Anda 1 menit untuk memikirkannya. Apakah kamu sedang bermimpi? Perusahaan saya yang terdaftar memiliki puluhan miliar. Jika Anda mengatakan bangkrut, Anda akan bangkrut. Siapa kamu? Mengapa? Jika aku tidak meneleponmu dalam 1 menit dan ingin bertemu denganmu, pengatur waktu Cherno akan dimulai. Katakanlah kamu gemuk, kamu masih kehabisan nafas. Aku sangat pia-pia. Jalang, aku akan memberimu 2 pilihan juga. Pertama, bersujud dan akui kesalahanmu. Kedua, saya akan mencari seseorang untuk dicekik sampai mati. Apa yang saya maksud? 20 lagi. Masih berpura-pura. Kesempatan untuk mengambil nyawamu telah hilang. Waktunya habis, nak. Bukankah kamu bilang kamu akan membuatku bangkrut? Anda tidak bisa. Sekarang giliranku.
Hai Sen Hao Hao. Apakah ada peluang besar dari Istana Raja Naga yang akan datang? Raja Naga bahkan berani menyinggung orang-orang besar di Istana Raja Naga. Kelompok wali kota Anda sedang menunggu untuk diselesaikan. Tuan Zhou sedang tidak sehat. Perusahaan diretas. Semua produk online dihargai 10 sen. Menderita karena pembelian panik besar-besaran. Departemen teknis tidak dapat menutup latar belakang. Harga pertanggungannya diperkirakan hanya 500 juta. Sesuatu yang besar terjadi pada Tuan Huang. 7 perusahaan mitra berturut-turut menyerukan pembatalan kerjasama. Saham Huang Corporation anjlok. Angka ini sudah turun lebih dari 1 miliar. Barang dalam jumlah besar sedang berbalik arah. Diperoleh dengan harga murah. Rasio kepemilikan saham pihak lain akan segera melebihi Anda. Itu semua ulahmu. Sudah kubilangkan, memberimu kesempatan sebentar. Saya juga memberi Anda 2 pilihan. Andalah yang tidak memenuhi harapan Anda. Ternyata kamu adalah penguasa Istana Raja Naga. Tuan, saya akan segera pergi dan bersujud kepada Yin Yunshu untuk meminta maaf. Jika saya mengatakan ini sebelumnya, hal ini tidak akan terjadi. Berhenti menyerang. Terima kasih Pak atas kemurahan hati Anda. Masalah bermarga uang belum selesai. Saya ingin melihat Anda bersujud kepada Sylvia Lin dan meminta maaf sore ini. Dan menjalin kerjasama eksklusif dengan Ye Jia. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan keluarga Wang menghilang sepenuhnya. Mendesak untuk menemukan sesuatu untuk dilakukan. Ngomong-ngomong, jangan ungkapkan identitasku. Jika tidak, keluarga Wang akan tetap hilang sama sekali. Tingkat ini. Bagus. Kehilangan lebih dari 7 miliar, lebih dari 1 miliar hilang. Cedera pada otot dan tulang. Itu hanya ketegangan pada otot dan tulang Anda. Tuan Wang, Anda lihat saham kami telah dibeli pada titik terendah. Pemegang saham Xiao Xiaoyang telah melampaui 51%. Kelompok bahan bangunan telah berpindah tangan, Tuan Wang. Istriku, apa yang kamu lakukan? Pembicaraan kerjasama dengan Kinder Group gagal. Anda akan segera dikeluarkan dari keluarga Ye. Jangan khawatir, aku akan pergi bersamamu. Saya telah menyelamatkan jutaan orang selama bertahun-tahun. Mari kita selamatkan beberapa bunga. Habiskan cukup uang untuk kawin lari. Oh, cepatlah. Kamu dengarkan aku. Istri. Kamu dengarkan aku. Berhenti. Apakah karena kerjasamanya belum dibicarakan? Aku hanya menunggu lama. Saya akan membicarakannya cepat atau lambat. Jika Anda dapat memenangkan kerjasama dengan Kinder Group, saya akan menghubungi Anda. Ups, saya telah mengemasi barang bawaan saya dan siap meninggalkan rumah Ye. Lebih baik selamatkan diri Anda dari rasa malu karena diusir ketika saatnya tiba. Hilang di rumah. Ups, Tuan Wang, angin apa yang membawamu ke sini? Tuan Wang, Anda mengejar saya sampai ke rumah saya. Saya bilang saya tidak akan setuju. Nona membantu. Kamu salah paham. Saya di sini untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Tidak ada gunanya bagimu untuk memerasku dengan kontrak itu. Aku bilang aku tidak akan setuju. Saya tidak akan setuju jika Anda tidak berlutut. Apa yang sedang kamu lakukan? Nona Ye, tolong beri kami Ji Anda kesempatan untuk bekerja sama. Hai Tuan Huang, apa yang terjadi? Nona Ye, itu karena saya tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui Gunung Tai. Saya sebagai sebuah kesempatan. Apapun kondisinya, itu terserah Anda. Keuntungan Hong Jiahe sebesar 1 miliar per tahun berada pada waktu yang tepat. Bukankah ini klausul yang mendominasi grup Jianda? Wang Chai, apakah kamu tertarik menggodaku dengan kontrak palsu? Benar sekali. Merindukan. Dalam satu kata kamu. Jangan ungkapkan identitasku. Jika tidak, keluarga Wang akan tetap menghilang seperti ini. Bagaimana dengan orang besar di belakang Anda? Hancurkan grup Jianda kami. Tembakan besar di belakangku. Pernahkah Anda melihatnya setuju? Kontrak saya sudah selesai. Anda terpaksa bersenandung. Siapa itu? Tembakan besar. Siapa itu?
Hahaha. Kamu bilang aku baru saja kembali dari luar negeri dan datang menemuimu. Apakah anggota keluarga Tuan Zhao sangat cemas? Cepat pulang. Jangan bilang, aku akan membiarkanmu hidup bersama pecundang selama 3 tahun. Ini aku, untuk menebus hutangku padamu. Saya akan menemukan cara agar Anda menceraikan pecundang itu sesegera mungkin. Lalu kita bisa menjalani kebahagiaan kita sendiri. Berhenti. Tuan Zhao sedang melamar Nona Ye di dalam. Tidak ada yang diizinkan masuk. Pertama, ini adalah grup Yan. Saya bukan seorang pemalas. Kedua, Yan Yunshu adalah istriku. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa menghentikan saya? Mendengus. Jadi bagaimana jika itu istrimu? Selama Tuan Zhao menyukainya, meskipun itu ibumu, Anda harus menyerah dengan patuh. Unggul. Saya marah. Saya sudah lama mendengar bahwa Nona Ye menikah dengan seorang pecundang. Bahkan tidak diberi tempat tidur. Apakah itu kamu? Tunggu sampai Tuan Zhao mengembalikan kecantikan dalam pelukannya. Anda akan keluar. Izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Dengan tubuh kecilmu, Anda tidak dapat memahami orang, bukan? Bahkan jika Tuan Zhao ada di dalam, Anda berani menimbulkan masalah, merusak keanggunan Tuan Zhao. Bagaimana cara membunuhmu? Saya mendengarnya melihat seluruh Yun Zhao. Hanya aku yang layak mendapatkan bunga. Kamu simpan dulu. Suatu hari nanti, saya secara resmi akan pergi kencan buta. Ambillah. Yun Su sangat bersemangat. Siapa istri ini? Saya menerima keinginan Anda. Istri saya alergi terhadap serbuk sari. Siapa kamu? Apakah Anda mempunyai pendapat mengenai hal ini? Keluar dari sini sekarang. Dia adalah suamiku Xiao Yao. Ini adalah putra tertua dari keluarga Zhao. Zhao Fangxiong, Tuan Zhao. Ups, ternyata kamu adalah menantu yang tidak berguna. Hahaha, senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Laozi Taekwondo tingkat 8, Karate tingkat 9. Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Mengapa Anda membandingkan diri Anda dengan saya? Kematian pengadilan. Saudaraku, aku cocok denganmu. Anda dan saya sama-sama menyukai istri saya. Dapat dianggap bahwa kita memiliki cinta yang sama. Astaga, sakit, sakit. Bisakah kamu melepaskannya? Oke, kenapa kamu tidak melepaskannya saja? Saya, maaf. Saya tidak punya tangan. Melepaskan. Melecehkan Yun Su lagi. Sama-sama, nada suaramu cukup keras. Apakah kamu tahu siapa aku? Anda berani bersaing dengan saya untuk Yun Su. Saya seorang reporter dari Zhao Group. Keluarga Zhao kami memiliki aset puluhan miliar. Saya suami Sylvia Lin. Saya diterima mengikuti ujian pada usia 18 tahun. 21 tahun belajar di Eropa. Gelar master gelar ganda ekonomi dan hukum. Saya suami Yan Yuntu. Keluarga Zhao kami memiliki 50 perusahaan di Yinzhou, meliputi seluruh lapisan masyarakat. Saya suami Yan Yuntu. Saya berada di posisi yang tinggi. Negara-negara yang pernah saya kunjungi ada di seluruh dunia. Saya Ye Yunsu. Selain menjadi menantu sampah yang tak kasat mata, apalagi yang kamu punya, aku beritahu kamu, saya sudah menggali sudut ini. Yesus tidak dapat menghentikan saya untuk mengatakannya. Aku mendengar kalian berdua, belum pernah ada ruang pernikahan kan? Sudah 3 tahun, kan? Hahaha. Saya menebaknya dengan benar. Tubuh polos Yunsu adalah Henry Zhangku. Bagaimanapun juga, katak tetaplah katak.
Apakah Anda masih ingin makan daging angsa dan memimpikannya? Hahaha. Apakah ini tidak cukup untuk dimakan? Apakah kamu tidak tahu ini? Bajingan, jangan pergi. Lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Apa yang kamu lihat, suami, dengarkan istri Anda sebagai hal yang biasa. Istriku sangat ingin menjemputmu. Jadilah anak yang menyebalkan. Mari kita tunggu dan lihat apakah Anda kejam. Anda mengatakannya, kami masih akan berjalan besok. Tuan Zhao, kamu benar-benar sia-sia, limbah. Apakah Anda sudah cukup menyentuhnya? Tidak, sentuh sebentar. Anda melepaskannya dan menendang hidung Anda dan menamparkan wajah Anda. Anda bilang Zhao Fangxiong akan direformasi besok. Saya akan memblokirnya untuk Anda. Anda mempermalukannya hari ini. Besok dia akan menggunakan kekuatan keluarganya untuk lulus dan tunduk pada keluarganya. Kami tidak boleh menyinggung perasaan. Jangan khawatir, istriku. Ketika tentara datang, mereka akan memblokir air dan tanah. Tuan Zhao Huang, Anda akan menyakiti Yun Su. Jangan salahkan saya karena menghancurkan keluarga Zhao Anda. Meskipun saya tidak pernah menyebabkan Yun Zhongzong. Tapi jangan sentuh aku. Bu, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Gadis tuaku ini benar-benar pandai berbicara. Gaya rambutnya juga terlihat bagus. Sungguh sial, jangan marah. Aku akan kembali ke kamar dulu. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya juga sudah mendapatkan kontrak dari Kinder Group. Mengapa Anda masih mengincar Xiao Yang? Saya tidak tahu orang besar mana yang membantu Anda. Tapi Xiao Yang, seorang pecundang, mendapat sial. Bu, aku sudah tahu siapa orangnya. Siapa itu? Katakan padaku dengan cepat. Hanya 4 keluarga besar yang dapat membuat uang tunduk dan patuh. Di antara 4 keluarga besar ini, yang menarik bagi adik saya adalah Zhao Fangxiong yang baru saja kembali ke Tiongkok. Saya mengundang saudara Peng untuk datang sore ini. Dia bilang dia ingin mengajak adikku kencan buta. Kanan. Mengapa saya tidak berpikir demikian jika memang demikian? Ini adalah berkah dari Paman Yunmu. Paman Yun, mulailah membangunnya secepat mungkin. Mungkin. Keluarga kamu kami. Keluarga kelas 1 yang juga tinggal di Yinzhou. Mungkin. Keluarga kamu kami juga menjadi salah satu keluarga kelas 1 di Yinzhou. Saudari, aku sangat iri padamu. Meski sudah menikah, kamu tetap menawan. Saya sangat terobsesi dengan tuan muda dari Yinzhou. Mengapa kamu memberitahuku ini? Saya sudah menikah. Saya telah melakukan ketentuan yang Anda sebutkan. Jangan membicarakan hal ini denganku. Itulah yang kamu lakukan. Itu wajah Tuan Zhao. Anda harus pergi ke sana besok. Jika Anda menyinggung keluarga Zhao, keluarga Ye kami juga tidak akan menahanmu. Xiao Wan, besok, pergilah bersama adikmu. Jangan khawatir, ibu. Serahkan masalah ini padaku. Kak, kenapa kamu mengajak pecundang pada kencan buta? Saya belum pernah melihat orang mengatur kencan buta untuk wanita yang sudah menikah. Itu karena kamu tidak berguna. Sudah cukup, masuklah dengan cepat. Paman Yun, ayo duduk di sini. Nona Ye, silakan datang ke sini. Haha, silakan duduk, terima kasih. Hei, kakak Xiao juga ada di sini. Apakah ini pertama kalinya brother Xiao datang ke restoran Prancis Barat yang mewah? Tidak masalah, pesan saja apapun yang kamu mau, aku akan mentraktirmu. Pesan saja apapun yang kamu mau, aku akan mentraktirmu. Di mana dia pernah makan ini, lihatlah betapa kurusnya adikku yang mengikutinya. Tuan. Pak, perlu servis untuk apa? Wang Jingen. Ingin ini dan ini. Itu saja. Saya tidak menyangka bahasa Prancis Tuan Zhao begitu bagus. Sekilas, tempat ini terlihat seperti tempat kelas atas. Berbeda dengan beberapa orang udik di negara lain. Untungnya,
Saya mempelajari beberapa kalimat bahasa Prancis tadi malam. Memang ada yang tinggi dan rendah. Xiao Yao, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku, orang desa? Biasa saja, itu hanya komunikasi hobi. Bahasa Prancis Zhao Xuan memang rata-rata. Ini hampir sama dengan apa yang saya katakan ketika saya berumur 3 tahun. Oh, lihat apa artinya ini. Saudara Xiao tampaknya memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa Prancis. Henry Zhang, berhenti berpura-pura di sini. Apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa orang lain itu baik? Jadilah ibu rumah tangga di rumah hari demi hari. Di mana saya bisa belajar dari TV, sudah cukup. Xiaowan, berhenti bicara dan pesan dengan cepat. Karena saudara Xiao mempunyai pengetahuan mendalam tentang bahasa Prancis, maka saudara Lao Xiao yang akan memesan. Xiao Yu, biarkan aku melihat bagaimana kamu bersikap di depan keseriusan. Pengacara sangat iri padamu karena memiliki suami yang luar biasa. Riang, apa yang kamu bicarakan? Dia bilang aku bisa berbahasa Prancis dengan baik. Guru Sun, tentu saja saya bisa berbahasa Prancis. Bagus sekali. Jika saya di rumah tidak melakukan apapun sepanjang hari, saya juga bisa berbicara banyak bahasa. Berbeda dengan Tuan Zhao kita, sangat sibuk setiap hari. Aku tidak akan memikirkan hal semacam ini. Saya mendengar Xiaowan benar. Pernikahan tanpa materi tidak akan bahagia. Menikahlah denganku. Keluarga Zhao kami akan memberikan kehidupan yang Anda inginkan. Tuan Zhao, Anda belum minum. Kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu mabuk? Saya tidak mabuk, aku hanya sakit. Jika Anda sakit, pergilah dan obati. Meskipun saya bernilai ratusan juta, Anda bahkan mampu membeli dokter ajaib. Namun dokter mengatakan bahwa penyakit saya tidak ada obatnya, baik obat maupun makanan. Hanya Anda yang bisa menyembuhkannya. Tuan Zhao sepertinya tidak sakit. Karena aku mabuk cinta. Kamu memang sakit. Aku merindukanmu. Bukan itu, maksudku. Kamu benar-benar sakit. Tampaknya Tuan Xiao tidak hanya fasih berbahasa Prancis, juga mahir dalam keterampilan medis. Sungguh, aku lebih tahu darimu. Kalau begitu aku ingin meminta kakak Xiao untuk melihatku dengan baik. Jika Anda tidak dapat melihat alasannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Henry Zhang, keterampilan medis apa yang Anda ketahui? Berhentilah mengutuk Tuan Zhao di sini. Jika karena kamu yang merusak kerjasama antara keluarga Ye Zhao kita, keluarga Ye kami belum selesai denganmu. Henry Zhang, bicara omong kosong. Kalau begitu aku benar. Jika Anda benar, aku akan memberimu 1.000.000 bantal sutra. Ini adalah kesepakatan. Apakah saudara Zhao sering menderita sakit punggung, anggota badan lemas, dan pusing? Saya sering berkeringat dingin di tengah malam. Apakah saudara Zhao sering menderita sakit punggung, anggota badan lemas, dan pusing? Saya sering berkeringat dingin di tengah malam. Mendengus. Permisi, Tuan Xiao, saya tidak mengalami gejala apapun yang Anda sebutkan. Apakah kamu tahu yang terbaik di hatimu? Lihat apa yang kamu katakan itu benar. Saya ingin bertanya, penyakit apa yang saya derita? Apakah Anda mengalami gejala-gejala ini? Jika Anda tidak mengakuinya, sudah kubilang aku tidak punya penyakit apapun. Memiliki. Itu karena saya terlalu sibuk bekerja. Disebabkan oleh terlalu banyak bekerja. Saudara Zhao, Anda menderita defisiensi ginjal. Jika tebakanku benar, apakah akhir-akhir ini Anda kurang makan daging kambing, daun bawang, teripang, dan abalon? Anda mengatakan kepada saya bahwa saya terlalu banyak bekerja. Kamu kecil, ini adalah lagu ilahi hujan malam, kesenangan yang berlebihan. Saya menyarankan Anda untuk menahan diri. Jika tidak, Anda akan segera menemukan jalan yang salah. Anda mendengus. Aku tidak menyangka kamu akan bersama Yunsu. Bahkan cara menyebarkan rumor dan fitnah pornografi pun digunakan. Aku tidak menyangka kamu akan bersama Yunsu. Bahkan metode menyebarkan rumor dan memfitnah kaisar juga digunakan. Saya berdedikasi pada karir saya. Bagaimana Anda bisa memanjakan diri secara berlebihan? Tuan Zhao adalah pewaris keluarga Zhao. Sangat sibuk setiap hari.
Tapi Anda sama sekali tidak kewalahan. Saya belum pernah tidur dengan saudara perempuan saya selama 3 tahun terakhir. Tidak kurang dari satu orang diam-diam menonton video pendek di dalam ruangan. Melakukan beberapa hal mesum. Mendengus. Kakak Xiao bebas melakukan apapun yang dia mau. Tapi ada dua wanita yang hadir. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Saatnya makan. Haruskah saya minum? Saudara Zhao menderita kekurangan ginjal atau tidak boleh minum. Seperti kata pepatah, semua orang bijak di zaman kuno merasa kesepian. Hanya peminumnya yang meninggalkan namanya. Kakak Xiao, apakah kamu berani minum denganku? Sepertinya kamu pecundang dan kamu masih minum. Bagus. Punya surat. Oke. Saya masih bisa minum. Apakah saudara Zhao akan mati? Xiao Yao, kamu baik-baik saja. Anggur ini telah dikumur di mulut. Tuan Zhao. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah saya perlu membawa Anda ke rumah sakit? Jangan pergi. Hahaha, aku punya penyakit ginjal yang kurang. Saya terlalu bipolar. Saya mencari gadis setiap hari. Hahaha, gadis kecil. Membiarkan Anda minum dengan Tuan Zhao adalah suatu pujian bagi Anda. Siapa yang memintamu membiasakan diri seperti ini? Sudah cukup, gadis kecil, ayo pergi. Izinkan Anda minum dengan Tuan Zhao. Itu membuatmu tersanjung. Siapa yang memintamu mengisinya seperti ini? Sudah cukup, Xiao Yao, ayo pergi. Sejak Tuan Zhao mengakuinya, maka saya akan tidak menghormati Anda dengan 1 juta ini. Pergilah saudari. Saya tidak bisa menahannya. Sial, bagaimana aku bisa memberitahu ibuku? Nyonya, bisakah Anda memesannya? Saya membayar tagihannya. Sebanyak 121.300. Apakah Anda membayar dengan kartu atau uang tunai? Kembalikan uang tunai. Anda pernah belajar di luar negeri sebelumnya. Bekerja di luar negeri, tapi tidak pernah belajar di luar negeri. Tidak pernah belajar di luar negeri. Menurutmu mengapa aku begitu kuat? Jangan menaruh emas di wajahmu. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena aku tidak tahan dengan keluarga, aku tidak akan menerimamu kembali. Hei, kamu bisa berbahasa Prancis. Mengapa Anda tidak bekerja sebagai tenaga penjualan di perusahaan saya? Perawatannya cukup bagus. Hei, kamu bisa berbahasa Prancis. Mengapa Anda tidak bekerja sebagai tenaga penjualan di perusahaan saya? Perawatannya cukup bagus. Apa hubungannya mengetahui bahasa Prancis dengan menjadi tenaga penjualan? Saya tidak akan pergi. Tidak bisakah kamu membuat perbedaan? Apakah Anda ingin dipandang rendah oleh keluarga saya sepanjang waktu? Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Selama Anda memiliki potensi, keluargaku tidak akan memaksaku untuk pergi kencan buta. Apakah kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Anda. Kamu bilang ada apa denganmu? Saya tidak bisa bernapas. Jangan marah, ayo pulang. Akulah yang memasukkan bayangan zombie. Ying Mingming hanya ingin menikah di istana. Mengapa saya merasa sakit hati? Hei, ini sup ayam lagi. Sudah minum selama 3 tahun. Aku benar-benar tidak ingin minum lagi. 1 juta gram sari darah garam. Ini jauh lebih mahal daripada makanan Perancis. Jika kamu minum, aku berjanji akan datang ke rumahmu. Ini adalah kesepakatan. Oh, itu tidak benar. Tapi Anda mengerti. Mengapa saya harus menderita? Karena kamu mencintaiku. Siapa yang mencintaimu, pecundang ini? Maaf tentang itu. Aku hanya ingin kamu sukses. Kalau begitu tangkap aku. Tidak, kamu keluar. Oke, mulai sekarang. Anda adalah penjual resmi grup Yip kami. Ayo lakukan pekerjaan dengan baik. Bagus.
Mengapa? Pernahkah kamu mendengar, suami Tuan Ye yang tidak berguna telah datang untuk bekerja di perusahaan kami? Mungkinkah itu dia? Sudah 3 tahun sejak saya menikah. Semua bergantung pada Pak Ye untuk rezekinya. Pria melakukan ini. Ini dapat dianggap sebagai kualitas terbaik. Beri makan orang baru itu. Apakah Anda suami Tuan Ye? Apakah menurut Anda layak untuk Tuan Ye kami? Apa yang terjadi antara Yun Su dan aku? Jangan terlibat. Hanya untuk kursi ini. Anda bilang nak. Sejak kamu jatuh ke tanganku, takut aku akan membunuhmu lebih awal. Henry Zhang, saya dengar Anda menikah 3 tahun lalu. Tuan Ye bahkan tidak mengizinkanmu mencium satu jari pun. Benar-benar palsu. Bukan urusanmu. Saya mendengar bahwa Anda menikah 3 tahun lalu. Tuan Ye bahkan tidak membiarkanmu menyentuh satu jari pun. Benar-benar palsu. Bukan urusanmu. Mengapa? Manajer Zhang. Hahaha. Ini rekan baru kita Xiao Yang, kan? Selamat datang. Saya Zhang Qiang, manajer departemen bisnis perusahaan. Kami semua akan menjagamu mulai sekarang. Di mana orang ini Jiao? Beginilah biasanya saya berbicara. Teman-teman, bermurah hatilah. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Hanya saja tidak jantan sama sekali. Xiao Yang, jenis mobil apa yang biasanya kamu kendarai pulang pergi kerja? Dia adalah seorang pekerja lepas. Bagaimana saya bisa membeli mobil? Dia pasti datang ke sini dengan sepeda listrik. Manajer Zhang menanyakan sesuatu padamu. Kamu bodoh. Manajer Zhang, lihat betapa gilanya dia. Xiao Yang, ini hari pertamamu bekerja hari ini. Tapi Anda harus segera masuk kerja. Perusahaan mempunyai tugas penting untuk Anda. Namun bagaimana jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas ini, sesuai dengan peraturan bisnis perusahaan? Saya harus memotong gaji. Senang rasanya menyetujui hal ini. Perusahaan sedang mencari juru bicara. Saya berharap memberi Anda waktu sore. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya rencana yang memuaskan. Ada apa dengan Xiao Yang? Gaji dan remunerasinya rendah dan artisnya bagus. Membuat janji dengan seorang penjual. Mereka semua masuk daftar hitam oleh agensi. Bagaimanapun, dia sudah menerima misinya. Dia akan malu jika gajinya dipotong saat itu. Bagaimana kabar Xiao Yang? Nah, yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan bintang. Apakah kamu percaya diri? Lalu kita akan membuat kesepakatan. Perusahaan akan memberi Anda anggaran sebesar 50.000 yuan. Saya harap Anda dapat memberi saya jawaban yang memuaskan sore ini. 100.000 yuan. Mencari artis itu mahal. Jin sedang mencari bintang. Oke. Xiao Yao, Anda dapat mulai mengambil tindakan. Ngomong-ngomong, sepertinya dia tidak punya mobil, kan? Apakah bus perusahaan kita juga digunakan saat ini? Saya sangat menyesal. Anda benar-benar harus bekerja lebih keras hari ini. Anda harus mengendarai sepeda listrik untuk menemukan bintang. Tidak, aku akan menelponmu saja. Aduh, kamu gila sekali. Telepon saja. Hahaha. Gabriel mempekerjakan seorang bintang wanita dalam waktu 3 jam. Untuk kamu sitting. Ups. Cukup serius. Hahaha. Riang. Tuan Ye sedang mencarimu. Xiao Yao, bisakah kamu tenang sedikit? Kenapa kamu selalu menyusahkanku? Saya sedang membantu Anda. Anda cukup bahagia. Anda masih berpikir saya tidak cukup malu, bukan? Saya sedang membantu Anda. Saya mendengar bahwa perusahaan kekurangan juru bicara. Membantu Anda menemukan masalah, Anda. Xiao Ya, kamu masih berpikir aku belum cukup malu, kan? Keluarga Anda mengira Anda tidak punya uang dan kekuasaan. Semua orang di sekitar Anda memandang rendah Anda. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin Anda membuat kemajuan. Tapi Anda ingin menyelamatkan muka dan menanggung akibatnya. Bukankah kamu hanya ingin bahagia? Kamu sudah cukup. Kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri sekarang. Kamu juga membuatku malu, mengerti? Apa yang salah denganku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang kamu sedang mencari bintang. Jadi carilah bintang. Yang paling membuatku kesal adalah kalian yang mengucapkan kata-kata besar hanya untuk menyelamatkan muka. Kemarin Anda berada di restoran dan saya sangat terkesan dengan Anda. Tapi kamu sangat mengecewakanku hari ini. Apakah ini caramu menganggap dirimu seorang pria? Keluar dari sini.
Dewi Nasional Zheng Yiren sedang syuting di alam semesta hari ini. Ribuan orang mengepung. Apakah ini grup keberuntungan? Organisasi Zoni. Saya mencari Xiao Yao. Ah, kamu. Anda adalah Dewi Zheng Yiren. Ah, kamu adalah Dewi Zheng Yiren. OMG, bolehkah aku menandatangani tanda tanganmu? Ah, tidak. Tidak, tidak. Bisakah kamu menandatangani namamu untukku? Tentu. Bolehkah aku mengambil foto lagi bersamamu? Mohon tunggu sebentar. Saya mencari Xiao. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Bintang besar Zheng Yiren datang ke perusahaan kami. Datang dan lihat. Bintang besar Zheng Yiren. Bintang besar akan datang. Bintang besar akan datang. Datang dan lihat. Bintang yang sangat besar ada di sini. Bintang besar Zheng Yiren datang ke perusahaan kami. Datang dan lihat. Bintang ini. Bintang besar Zheng Yiren. Itu benar-benar dia. Anda adalah Dewi Nasional di Brother 3. Mengapa Hua ada di sini? Mungkinkah itu? Anda adalah Dewi Nasional di periode ketiga persaudaraan. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah itu? Maka itu tidak mungkin bagiku. F6. Bisakah kita berfoto bersama? Mari kita berfoto bersama. Xiao Yang. Datang. Xiao Yang. Dia benar-benar mengundang selebriti. Yiren telah melihat Raja Naga. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, tuanku, untuk menjadi juru bicara Anda. Biaya. Tuan, apakah Anda bercanda? Beraninya saya mengumpulkan uang. Aku hanya ingin mentraktirmu makan malam, kan? Tuan, apakah Anda bercanda? Beraninya saya mengumpulkan uang. Aku hanya ingin mentraktirmu makan malam. Anda berbicara dengan saya lagi dan bertemu Anda lagi. Dengan baik, aku tidak berani memaafkanmu. Lakukan urusanmu sendiri, tidak memiliki kekuatan ekstra. Keluar. Bintang Zheng Yiren. Apa yang terjadi? Apa hubungannya? Zheng Yiren sangat cantik. Hilang. Nasib buruk apa yang dialami anak ini? Dia sebenarnya menipu bintang besar untuk datang ke sini. Zheng Yi dan Xiao Yan tidak ada hubungannya satu sama lain, bukan? Jika tidak, tutup mulut. Xiao Yan mengundang selebriti ke perusahaan kami. Berikan 500.000 hadiah. Mengapa kamu begitu marah? Kamu tidak cemburu, kan, Xiao Min? Aku akan memberitahumu untuk keluar cepat atau lambat. Ada yang harus kulakukan hari ini. Aku akan pulang kerja dulu. Tuan Ye akan segera pulang kerja. Apakah kamu ingin memberitahu pamanmu? Untuk apa kamu memberitahunya? Biarkan dia menemani bintang besar itu dengan baik. Bian Yunshu tidak bermain seperti ini. Saya tidak mengendarai sepeda listrik hari ini. Tuan Zhao, Anda membuat keputusan sendiri untuk mengesampingkan bunga kemarin. Saya tidak akan mengembalikan uang itu. Selain itu, saya membayar makanan kemarin lebih dari 100.000 yuan. Hahaha, tidak ada alasan untuk mengambil kembali manfaat yang kuberikan pada Nona Ye. Saya akan mengganti uang makannya secara penuh. Selama kamu bersedia membantuku sekali lagi, aku akan melakukannya. Ada juga kampanye crowdfunding. Selamat, Tuan Zhao. Zhao Feng, apakah kamu merindukanku? Tuan Zhao sibuk dengan apa? Selama saya bisa membantu. Saya. Tentu saja Anda bisa membantu. Bantu aku mendapatkanmu. Tapi sebelum itu, hubungan antara Anda dan saya harus lebih dekat. Hahaha.
Sesampainya di kamar segera, haha, biarkan aku ke toilet dulu. Apakah Anda siap untuk mengikat tali? Hahaha. Tapi demi adikmu. Ah, Saudara Zhao, Anda menderita kekurangan ginjal. Hahaha. Hahaha. Ha. Ah, si cantik kecil, aku datang. Hahaha. Tidak mungkin kamu bisa memanfaatkanku. Siapa itu? Kenapa kamu kembali? Bukankah kamu cukup baik dengan bintang besarmu? Apa yang kamu lakukan di belakang sini? Istriku, kamu urus properti itu. Saya tidak seperti dia. Keluar dari sini. Aku tidak mengenalmu. Apa yang kamu lakukan di luar sana? Kembali sangat terlambat. Ini. Bagaimana wangi parfummu? Lehermu. Apa yang terjadi dengan lipstiknya? Apa yang terjadi dengan lehermu? Ini. Aku akan menanganimu dengan tenang. Jangan salah paham, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Berguling, bergulir. Jangan tertawa, kamu membunuhku. Saya sangat marah. Jangan-jangan. Tidak mau. Pakaianku. Kenapa kamu ada di rumah? Makan apa ya? Surat nikah. Istri di sini untuk minum sup ayam. Yo. Lehernya dilap hingga bersih. Istriku, kemarin ada kesalahpahaman. Aku bersumpah, aku tidak pernah berbuat sesuatu yang membuatmu menyesal. Apakah Anda sudah melakukannya atau belum? Itu tidak penting sekarang. Hari ini adalah hari keluarga. Orang tua saya akan membicarakan perceraian kami dalam keluarga. Bagaimana menurutmu? Saya seorang wanita yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Ini adalah kasus 3 tahun yang lalu. Apakah ada yang berubah setelah 3 tahun? Selama Anda tidak menginginkan siapapun. Oke.
Pak, perkembangan Anda adalah aksen Paris murni. Anda menderita defisiensi ginjal. Jika tebakanku benar, apakah Anda kurang makan daging kambing akhir-akhir ini, daun bawang atau abalon? Sangat mengecewakan. Begitulah cara Anda memikirkan diri sendiri. Keluar dari sini. Istriku, kamu salah. Apa yang harus saya lakukan dengannya setelah kita bertemu? Jangan lewatkan aku pergi dengan selamat. Saya benar-benar tidak ingin menjadi alat yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Tapi kamu terlalu mengecewakanku. Saya benar-benar tidak ingin menjadi alat yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Tapi kamu terlalu mengecewakanku. Xiao Xin, aku merindukanmu hari ini. Bukan pemborosan, aku tidak akan mengecewakanmu. Xiang Yang, kamu adalah orang sia-sia yang mengenal orang dan wajah, tetapi tidak mengetahui isi hatimu. Keluarga Ye kami buta merekrutmu saat itu. Tunggu saja penjaga pantai berubah menjadi pengemis hari ini. Sudah cukup. Xiao Wan. Mama. Mama. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya, Xiao Yao dan Yun Xiu pun memutuskan untuk memutuskan hubungan mereka sebagai suami istri. Tanda tangani. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya memutuskan untuk memutuskan hubungan Xiao Yang dan Yun Su sebagai suami istri. Tanda tangani. Bu. Xiao Yang, ada banyak hal yang tidak dia lakukan dengan baik di masa lalu, tapi sekarang dia sedang mencoba. Saudari, dia hanyalah sampah yang mesum dan pengecut. Dasar bajingan, segera ceraikan dia. Xiao Wan, ada apa denganmu? Xiao Yang, kamu sia-sia. Cabul, keluar dari sini sekarang. Keluar dari mataku. Tidak pernah muncul lagi. Ye Xiao Wan, apa yang kamu lakukan? Kakak, berhentilah membelanya. Dia cabul. Kemarin saya hampir tercemar. Jika aku belum bangun, saya diperkosa olehnya. Bagus. Mengerikan. Mengerikan. Beraninya kamu menyerang adik iparmu. Apakah kamu masih manusia? Oh, kamu binatang. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Anda, Xiao Wan. Apakah yang kamu katakan itu benar? Saya menyalahkan saya, putri dari keluarga Ye. Bolehkah aku bercanda tentang hal seperti ini? Tombol ini dia tinggalkan di kamarku kemarin. Seandainya aku tidak bangun pagi, saya terobsesi dengannya. Mama. Saya tidak hidup lagi. Xiao Ya, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Jika Anda seorang pria, tanda tangani saja untukku. Saya sangat kecewa. Hei, apa maksudnya? Dia pergi tanpa menandatangani, curi tubuh dan lompat. Lebih baik pergi. Sampah semacam ini cepat atau lambat akan menjadi bencana jika dia tetap tinggal di keluarga Ye. Anda bajingan. Lebih baik pergi. Sampah semacam ini bertahan di malam hari. Cepat atau lambat itu akan menjadi bencana. Anda bajingan. Kakek. Ayah. Ayah, apakah kamu belum memulihkan diri di luar negeri? Kenapa kamu kembali tiba-tiba? Jika saya tidak kembali tiba-tiba, masalah apa yang menimpa keluarga Anda? Ayah, apa yang kamu lakukan? Aku mendengar kalian berdua. Apakah Yunsu dan Xiao yang bercerai? Oh, ayah. Hal yang sangat kecil. Siapa takut? Mereka telah pergi. Mengapa kamu pergi? Anda bermain-main. Apa yang kukatakan padamu sebelum aku pergi? Mereka berdua tidak bisa bercerai. Tidak bisa bercerai. Mereka pasangan yang cocok. Pasangan yang cocok? Tolong dukung saya dan belajar dari kakek. Kamu bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan padaku. Mengapa Anda selalu berbicara dengan orang luar? Hal-hal bodoh belum terungkap. Anda hanya ingin mendefinisikannya. Bodoh tetap saja bodoh. Kalian semua. Bodoh tetap saja bodoh. Kalian semua. Sesampainya di kamar segera, aku ke toilet dulu. Apakah kamera Anda siap? Sialan keluarga Zhao. Anda dibius. Xiao Yao lah yang menyelamatkanmu, mengirimmu pulang. Jika tidak,
Anda benar-benar akan dipermainkan oleh seseorang. Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Mengapa kamu tidak menjelaskannya? Bocah bodoh, Raja Naga, tidak mau berdebat. Jangan kira saya tidak tahu bagaimana Anda memperlakukan Henry Zhang. Bisakah Anda mendengarkan penjelasan Henry Zhang? Ayah, jadi kenapa? Henry Zhang menganggur, enak dan malas masak. Dia dan Paman Yu jelas bukan pasangan yang serasi. Apa yang kamu tahu? Kamu Xiao. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan. Lupakan saja. Xiao Yang, aku akan menjelaskan perceraian itu padanya. Jangan menyebutkannya lagi. Saya akan menemui Xiao Yang dan menjelaskan perceraian kepadanya. Jangan menyebutkannya lagi. Yang Mulia Raja Naga, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas nama keluarga Ye. Saya harap Anda tidak tersinggung. Tidak perlu bersikap sopan antara Anda dan saya. Siapa yang menyucikan dirinya, maka ia akan menyucikan dirinya sendiri. Pasien Anda sudah sembuh. Jika Yang Mulia Raja Naga tidak menggunakan metode medis terbaik, tulang tua ini sudah lama diganti. Oh, ngomong-ngomong, aku punya kabar baru kali ini. Seseorang ingin menyakiti Yun Su. Apakah karena pasiennya? Mengapa? Yang Mulia Raja Naga, Paman Yun memimpin pengembangan Piwan. Padahal itu obat untuk mengobati saraf kranial, tapi itu bisa merangsang neuron otak. Jika sedikit dimodifikasi, itu obat baru. Zhao Wuji. Wang Xiu juga memintamu untuk tidak menjadi seperti gadis itu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Saya mencoba Raja Naga. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Yun Su. Saya berterima kasih kepada Raja Naga. Tuan Muda telah mengetahuinya. Orang tadi malam adalah Xiao Yao. Senang lagi. Anak ini merusak perbuatan baikku berkali-kali. Tuan Muda, dia sangat mampu bertarung. Apa yang bisa direncanakan? Sekarang uang. Itu otak. Kamu kembali. Jika Anda mempunyai keluhan, sampaikan langsung kepada saya. Keluhan yang luar biasa. Semua orang telah berbuat salah padamu tentang adikku. Anda tidak merasa dirugikan sama sekali. Saya tidak peduli dengan hal-hal kecil ini. Kamu tidak peduli, aku peduli. Saya tidak peduli dengan hal-hal kecil ini. Kamu tidak peduli, aku peduli. Aku berhutang budi padamu. Silakan kembali. Aku ingin menamparmu. Saya tidak ingin berhutang apapun kepada siapapun. Anda bisa melakukannya sekarang. Set. Kalau begitu aku akan mulai. Ayo. Ini perkemahan ke-9. Pergi dan masak. Hei kamu bajingan. Apa yang kamu masak? Sup ayam. Kenapa sup ayam lagi? Bisakah Anda mengubahnya ke yang lain? Mungkin ada yang lain. Sup ayam sangat diperlukan. Saya akan menjadi pengemudi penuh waktu Anda mulai sekarang. Saya akan menjadi pengemudi penuh waktu Anda mulai sekarang. Berjalan. Bekerja keesokan harinya hari ini. Pertahankan kerja bagus Anda. Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik. Mari bekerja keras untuk memenangkan acara hari ini. Kemenangan. Wow, bos penembak jitu itu hebat. Bagaimana kamu bermain? Tolong ajari saya. Ah, perhatikan, perhatikan. Perusahaan mempunyai tugas baru. Itu saja. Saya akan ke Kinder Group untuk meminta akun. Siapa yang ingin pergi? Perusahaan mempunyai tugas baru. Itu saja. Saya akan ke Kinder Group untuk meminta akun. Siapa yang ingin pergi?
Bagaimana kalau kamu pergi? Kinda Group, sebuah perusahaan besar, pergi untuk meminta akun tersebut. Saya juga bisa mendapatkan beberapa tanda tanya. Anda bahkan tidak tahu bagaimana Kinder Group menghasilkan banyak uang. Saat dunia bawah mendiskusikan kerjasama dengan perusahaan kita sebelumnya, uang monyet tertunda lagi dan lagi. Xiao He pergi untuk meminta akun sebelumnya. Saya baru saja keluar dari ICU hari ini dan dipukuli. Kaki patah. Sangat kejam sehingga tidak ada yang berani pergi. Masalah ini belum selesai. Saya ingin melihat Anda bersujud kepada Sylvia Lin dan meminta maaf sore ini. Dan menjalin kerjasama eksklusif dengan Ye Jia. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan keluarga Wang menghilang sepenuhnya. Carilah. Penjaga naga Wang Jian. Manajer Zhang. Xiao Yang, menurutku kamu cukup santai. Bagaimana kalau kamu pergi? Manajer Zhang sangat senang. Saya melihat Anda cukup sadar. Bagaimana kalau kamu pergi? Bisakah saya tidak pergi? Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi. Lalu kamu pergi. Kenapa kamu tidak kembali? Hanya saja, jangan kembali. Lupakan saja, biarkan aku pergi. Tidak apa-apa jika Anda merasa sedikit marah. Baik hati, hanya saja kamu terlalu dekat denganku dan mudah ditembus oleh orang lain. Berhati-hatilah dengan apa yang saya katakan, bukan? Apa maksudmu, Riang? Tidak menyenangkan, aku pergi dulu. Hai Xiaoya, perusahaan tidak mengasuransikan Anda. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Halo, manajer uang. Uang telah dikreditkan ke akun Anda. Saya harap Anda dapat mendidik anak itu dengan lebih baik. Manajer uang, uang telah dikreditkan ke rekening Anda. Saya harap Anda dapat membantu saya mendidik anak itu dengan benar. Jangan khawatir, saya ingin melihat betapa bodohnya orang bodoh itu. Berani datang ke tempat kami untuk mencari kematian. Pria ini. Apa gunanya bergabung dengan grup Jinda kami? Mengapa Anda ingin gagal bayar utang Anda? Uang kecil. Saya akan memberikannya kepada Anda setelah Anda minum secangkir teh ini. Minum, minum, minum. Minumlah, kamu, minumlah. Huang Jianda, saya beri waktu 1 menit untuk datang ke ruang tamu. Kalau tidak, konsekuensinya. Huang Jianda, saya beri waktu 1 menit untuk datang ke ruang tamu. Kamu pikir kamu siapa? Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kedengarannya sangat familiar. Jika saya tidak memilikinya dalam 1 menit, meneleponmu. Biarkan Jianda bangkrut. Tuan Wang. Saham kami dibeli pada titik terendah. Pemegang saham. Xiao yang telah melampaui 1% pemilik grup Jianda. Sembuh. Hahaha. Bukankah kamu bodoh? Bagaimana jika dia benar-benar mengatakan bahwa dia sedang menelepon Tuan Wang? Halo Tuan Wang. Kamu masih berpura-pura keren saat akan mati, kan? Anda benar-benar perlu mengenal Tuan Wang. Saya minum secangkir teh ini. Naik, naik, patahkan kakinya untukku. Berhenti. Berhenti. Sialan. Sialan. Tuan Xiao. Apakah kamu baik-baik saja? Beginilah cara Anda memperlakukan saya ketika saya datang ke perusahaan Anda. Tuan Xiao, Anda tenang.
Akulah yang tidak menghiburmu dengan baik. Apa yang masih kamu lakukan? Keluar dari sini. Dia tinggal. Kamu seperti ini. Apakah kamu tidak ingin minum secangkir teh ini? Cukup tambahkan bahan-bahan Anda sendiri dan minumlah. Satu hal yang paling aku benci dalam hidupku. Jika Anda tidak berbicara, itu tidak dihitung. Hal yang paling saya benci dalam hidup saya adalah melanggar perkataan seseorang. Anda tidak tahu bagaimana menepati kata-kata Anda, bukan? Pemegang saham terbesar grup Jianda bukan lagi Wang Jianda. Tahukah Anda siapa yang membantu memenangkan kontrak Yip Group? Keluarga Zhao bantu aku dalam hal ini. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Tuan Zhao. Oke. Wang Jinda, jangan kira aku tidak tahu. Grup Jinda membahas proposal tersebut 3 hari lalu. Mempersulit pasar malam. Tahukah kamu siapa maksudnya? Zhao Fangxiong Tuan Zhao. Zhao Fangxiong Wang Jinda. Anda berkolusi dengan keluarga Ye untuk menandatangani perjanjian yang tidak setara. Sekadar untuk mengisi kantong sendiri. Mentransfer aset. Saya sekarang berlindung pada Zhao Shao. Apakah Anda percaya atau tidak? Zhao Shao mengadakan rapat pemegang saham dan mencopot CEO Anda. Mungkin posisi ini akan menjadi milikku saat itu. Haha. Tetapi beberapa orang berpikir bahwa orang yang membantu Ye menjatuhkan grup Jianda adalah Zhao Fangxiong, bukan? Adakah yang mengira orang yang membantu Ye memenangkan kontrak grup Jianda adalah Zhao Fangxiong, bukan? Zhao kini menguasai jumlah saham terbesar di Jianda Group. Tunggu saja kematian. Benarkah, Tuan Wang? Berapa banyak saham perusahaan kita yang dimiliki Tuan Zhao? Pimpinan Zhao tidak memiliki saham di perusahaan kami. Tuan Xiao Yang Xiao, pemegang 60% saham Kinder Group. Dia adalah ketua grup Jianda. Bagaimana mungkin Anda berkolusi dengan orang luar, mengganggu bisnis perusahaan? Saya akan menuntutmu. Otoritas clearing profesional. Anda menunggu untuk masuk penjara. Oke, saya salah. Saya salah. Ketua. Ketua, lepaskan aku. Ampuni aku. Aku akan minum. Aku akan minum. Haha. Saya di sini hanya untuk menagih hutang. Bagaimana cara menghadapinya? Tuan Wang akan mengurusnya sendiri. Ketua, yakinlah, saya tidak tahu akun Yip Group. Saya juga tertipu oleh orang ini. Saya akan mengatur pengaturan keuangan sesegera mungkin. Selain itu, saya akan membayar Anda lagi 1 juta yuan sebagai biaya keterlambatan pembayaran dan bunga 5 juta yuan. Saya membayar Anda denda keterlambatan sebesar 1 juta dan denda sebesar 5 juta karena pelanggaran kontrak. Mustahil. Mustahil. Makan semuanya di dalam dan di luar. Berani menipuku, Wang Jiantao. Kamu sudah mati. Xiong Er, tunggu aku. Tugas penagihan utang selesai. 6 juta lebih uang jajan. Hai Xiaoya, kenapa kamu kembali begitu cepat, bukan? Kenapa dia baik-baik saja? Apakah Anda pernah ke grup Jianan? Kenapa dia baik-baik saja? Apakah Anda sudah pergi ke grup Jianda? Uang telah dikirim ke Departemen Keuangan setelah tekanan dibayarkan. Ambil sendiri dulu. Departemen Keuangan Manajer Zhou mengatakan bahwa pembayaran awal grup Jianda sebesar 20 juta telah diterima. Ah, mustahil. Xiao Yang, kamu benar-benar datang. Sangat mengagumkan. Hai saudara Huang. Saya Zhang Qiang. Orang itu, Xiao Yang, pergi ke perusahaanmu untuk meminta tagihan. Apakah Anda memberinya uang? Bukankah kita sepakat, perlu mendidiknya? Saya telah mengirimi Anda semua 100.000 yuan. Sangat tidak otentik jika Anda melakukan hal seperti ini, bukan? Kamu tidak asli. Anda sedang bermain game untuk saya, bukan? Oke, kamu tunggu aku. Aku akan membunuhmu. Oke, kamu tunggu aku. Aku akan membunuhmu.
bergulir. Apa-apaan? Sekelompok bajingan. Ini sangat dangkal dan ada banyak orang bodoh. Barang-barang bekas. Tidak bisakah kamu menangani hal sekecil itu? Anak itu Xiao Yao terlalu jahat. Sangat beruntung. Saya bisa bertemu orang-orang mulia 2 kali. Keberuntungan dalam menghadapi kekuatan absolut. Betapapun beruntungnya, itu hanyalah awan. Ini. Hubungkan ini ke komputer perusahaan grup mereka. Menghancurkan sistem mereka. Biarkan semua sistem mereka lumpuh total. Ini terlalu kejam, bukan? Dengan cara ini, grup Y akan hancur total. Tanpa racun, tanpa suami. Lagi pula, bukankah kalian juga tertarik dengan Sylvia Lin? Hanya saat dia paling rentan. Hanya dengan begitu Anda dapat memanfaatkan situasi ini dan menyelinap masuk. Hahaha. Hanya saat dia paling rentan. Hanya dengan begitu Anda dapat memanfaatkan situasi ini dan menyelinap masuk. Hahaha. Tuan Zhao, Anda mungkin salah paham. Saya telah bergabung dengan Night Vision Group selama 5 tahun. Itu adalah cinta yang dalam dan mendalam. Maksudku, kamu harus membayar lebih. Hahaha. Lebih banyak uang, bukan? Ini adalah 2 juta dolar AS. Cukup bagi Anda untuk memiliki cukup makanan dan pakaian untuk kehidupan selanjutnya. Kesepakatan hahaha. Jika gagal lagi, saya akan memberitahu Anda. Panas sekali mengambil uangku. Jangan khawatir. Kali ini Xiaoya, anak itu sudah selesai. Silakan. Ah. Ye Yun melakukan kesalahan padaku. P1 hahaha. Juga milikku. Ini hari yang penuh energi. Ah. Apa yang terjadi? Mengapa komputer saya terkena virus? Mengapa komputer saya rusak? Apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini? Ada apa? Apakah kamu masih berpura-pura bodoh di sini? Apa yang kamu lakukan sendiri? Tidak yakin. Semua komputer di perusahaan kami terinfeksi virus. Saya baru saja berkomunikasi dengan departemen teknis. Itu karena seseorang melihat situs web yang tidak sehat sehingga beberapa file penting hilang. Perusahaan sewaktu-waktu menghadapi risiko gagal bayar. Kerugian langsung mencapai 2 miliar. Dengan 2 miliar yuan, perusahaan tidak akan menghadapi kebangkrutan. Saya tidak mampu membayar gaji saya, bukan? Saya baru saja berbicara dengan departemen teknis. Juga dikonfirmasi. Dari mana sumber virus ini? Itu ada di departemen bisnis perusahaan kami. Itu seseorang dari departemen bisnis kami. Itu seseorang dari departemen bisnis kami. Siapa? 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 Ini adalah forumnya. Ternyata itu adalah Xiao Yao. Menjijikan sekali Anda mengendarai sesuatu seperti ini di tempat kerja. Sampah adalah sampah. Mengapa kamu tidak dapat menemukan suami yang tidak berguna? Bagaimana dengan hal semacam ini? Terjadi di departemen bisnis kami. Tentu saja saya juga mempunyai tanggung jawab. Tidak mengharapkannya. Akan ada sampah seperti itu di departemen bisnis kita. Bajingan-bajingan. Pada saat yang sama dengan departemen teknis, kita harus menyelidikinya dengan cermat. Investigasi yang ketat. Perusahaan tidak akan salah menuduh orang baik. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan orang jahat pergi. Jika benda ini benar-benar Xiao Yaojun, bukan saja dia tidak bisa lagi tinggal di perusahaan itu. Kami juga perlu memikul tanggung jawab hukum. Bahkan mungkin ada tempat di mana jenazah disimpan di rumah. Bahkan saya ingin manusia membantu dunia. Tuan Ye, lihat di mana Anda berada. Saya tidak berharap Anda menjadi orang seperti itu. Mual. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Itu dibingkai oleh seseorang. Menjebak. Anakmu sangat tidak tahu malu.
Tahukah Anda berapa kerugian yang Anda timbulkan bagi perusahaan? 2 miliar. Pernahkah Anda melihat 2 miliar? Sekarang buktinya meyakinkan. Masih ingin berdalih? Aku beritahu kamu, kalau kamu laki-laki, akui saja dengan patuh. Mengusir Xiao yang tidak hanya akan membuatmu kaya, akan jauh lebih mudah mengejar Sylvia Lin di masa depan. Konon mereka tidak pernah tidur bersama, itu akan lebih murah bagi saya. Kamu tampak sangat bahagia. Anak itu akan segera mati dan dia masih belum tahu bagaimana harus bertobat, bukan? Itu akan lebih murah bagi saya. Kamu tampak sangat bahagia. Anak itu akan segera mati dan dia masih belum tahu bagaimana harus bertobat, bukan? Jangan pergi. Dia harus bertanggung jawab secara hukum. Wah, tunggu saja dan habiskan sisa hidupmu di penjara. Saya akan merokok. Hai Tuan Ye, hati-hati dia ingin melarikan diri. Diam. Jika Departemen Teknis tidak dapat memulihkan data, kami tidak perlu membayar 2 miliar yuan, bukan? Perusahaan ini benar-benar akan tutup. Kan masalah ini semua karena mereka. Perusahaan akan bangkrut. Tuan Ye, jangan khawatir tentang ini. Saya bisa menangani virus ini. Anda tertarik. Anda sedang berbisnis. Jangan memaksakannya pada masalah teknis. Tolong jangan khawatir tentang ini. Tuan Ye, saya telah mempelajari ini sebelumnya. Masih agak familiar dengannya. Baiklah, mari kita mencobanya. Pisang, ambil buku catatanku. Bagus. Salut. Tuan Ye. Lihat. Gunakan saja dan saya akan mulai membunuh virus sekarang. Teknisi harus menyimpan catatan. Jika Anda menghadapi situasi yang sama di kemudian hari, ikuti saja metode yang saya lakukan hari ini. Jika Anda menghadapi situasi yang sama di kemudian hari, ikuti saja metode yang saya lakukan hari ini. Belajar sepanjang malam, sudah waktunya bagi saya untuk mengambil tindakan. Setelah hari ini, saya akan menjadi pahlawan hebat grup YIP. Apa ini? Berikut adalah virus dupa monyet dan perangkat lunak antivirus. Asalkan diam-diam Anda membuka software antivirus tersebut, lalu berpura-pura menjadi antivirus. Ketuk saja sesuatu. Virus ini akan hilang secara alami. Xiao Yao sedang menunggumu keluar. Tunggu saja sampai aku pulang larut malam, hahaha. Berhasil. Haha. Berhasil. Haha. Lagu antivirus ini. Saya menulisnya sendiri. Saat ini kami sedang membunuh virus tersebut. Jangan panik, semuanya. Bagaimana dengan virus ini? Ini sangat mudah bagi saya. Di mana komputer perusahaan kita? Ini akan segera kembali normal. Hei, kenapa ini berhenti? Setelah Anda berhenti, selesai. Xiao Yang, tolong lebih sedikit menonton film di masa depan. Selamatkan aku menyekap pantatmu. Saya masih belum tahu siapa yang suka menonton film. Ups. Anda benar-benar pembicara yang tangguh. Jika bukan kamu, apakah masih aku? Bagaimana bisa? Brengsek. Selfie Ziwei ini semuanya adalah pena aksi. Mengapa disk ini berisi film aksi? Manajer Zhang, tubuh Anda cukup bagus, lebih dari 80 gram. Mual.
Mengapa kamu menatapku? Kalian semua adalah hal yang sama. Tampaknya virus ini tidak dapat diatasi saat ini. Saudara Qiang, USB flash drive Anda memiliki semua perangkat lunak virus dan antivirus yang tersedia. Mudah dioperasikan, sangat mudah dipelajari, rajin saja. Saya pertama kali menjebak Xiao Yao, mengusirnya dari perusahaan. Sekali lagi seorang pahlawan menyelamatkan keindahan. Tuan Ye masih belum mau dengan patuh memelukku saat itu. Saudara Chang, kamu bekerja cukup keras untuk menjemput anak perempuan. Ini bukan gadis biasa. Anda akan mendapatkannya jika Anda mendapatkannya. Riang. Maaf, saya salah paham lagi. Maaf, saya salah paham lagi. Tidak apa-apa, istriku. Banyak hal telah terungkap. Manajer Zhang, saya mengerti bahwa Anda menjebak saya. Bagaimanapun, saya adalah pemakan makanan ringan. Tanpa pekerjaan, saya masih mempunyai istri yang mendukung saya. Anda bisa mementingkan diri sendiri meskipun Anda ingin menjadi pahlawan di depan rekan kerja Anda. Namun Anda tidak boleh menyia-nyiakan kepentingan perusahaan demi keinginan egois Anda sendiri. Merugikan perusahaan sebesar 2 miliar. Bisakah Anda membayar kompensasinya? Anda seharusnya tidak menjadi bos istri saya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali pemilik toko. Rekaman ini pasti palsu. Rekaman ini harusnya benar-benar mengenal orang, wajah tetapi tidak hati. Saya tidak menyangka manajer Zhang akan melakukan hal seperti itu. Menggunakan metode tercela dan tercela seperti itu. Kami semua tertipu olehnya. Orang seperti ini harus dikeluarkan dari perusahaan. Suruh dia keluar. 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 Apakah Anda layak untuk dibina oleh perusahaan terhadap Anda? Apakah Anda layak untuk dibina oleh perusahaan terhadap Anda? Sekarang saya mengumumkan pencopotan posisi Anda sebagai manajer departemen bisnis. Cepat, kemasi barang-barangmu dan keluar. Semua karena kamu. Wah, aku akan membunuhmu. Hati-hati. Ah, ah, ah. Jika Anda tidak bisa belajar bagaimana menjadi manusia, Anda akan bereinkarnasi. Kalau tidak, aku akan mengalahkanmu setiap kali aku melihatmu. Menyeretnya pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi dan aku akan memberitahumu. Aku pasti kembali. Wow Xiao Yao, kamu luar biasa. Oh sial. Xiaoya Ye Yunshu. Aku pasti ingin kamu mati. Riang. Aku minta maaf hari ini. Tidak masalah selama kamu percaya padaku. 21 ganti rugi yang dilikuidasi. Ditambah yang lain, itu hilang. Saya tidak punya apa-apa. Jangan merasa buruk tentang hal kecil ini. Apa itu masalah sepele? Grup Y saya akan bangkrut. Bangkrut. Lupakan saja, tidak ada gunanya pergi setelah aku memberitahumu begitu banyak. Memang itu hal kecil. Saya dapat membantu Anda. Apakah kamu serius? Bisakah Anda membantu saya memulihkan data? Anda duduk dengan aman dulu. Lihat milikku selanjutnya. Mulai antivirus. Mulai antivirus. Turtle Master mulai membantu bos berpura-pura menjemput gadis. Setelah beberapa saat Anda dapat menemukan file-file yang hilang.
Terima kasih banyak Xiao Yao. Benarkah? Bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku? Baiklah, izinkan saya memberi Anda bonus. Saya tidak ingin uang. Beri aku ciuman. Saya. Tuan Ye hilang. Meninggalkan. Dengan baik. File yang hilang dari Tuan Ye telah dipulihkan. Saya tidak melihat apapun. Aku berangkat dulu. Istriku, aku pergi dulu. Bukan kamu. Dia menciumku lagi. Xiao Yang, kenapa kamu tahu segalanya? Namun dia rela menjadi menantu dari rumah ke rumah. Sangat terlambat. Sangat terlambat. Mengapa Anda bekerja lembur sampai larut malam? Virus saat ini telah menunda banyak pekerjaan. Dan setelah pemulihan, banyak data yang perlu disortir. Bagaimanapun, dia juga seorang manajer umum. Ono makan mie instan. Aku ingin kamu mengurusnya. Ah, hidupku. Para ahli mengatakan makan mie instan itu tidak sehat. Aku akan mentraktirmu makan malam. Realitas menunggu. Saya tidak menantikannya. Saya bahkan bisa makan mie instan. Dia sebenarnya tidak menyukai sup ayam yang aku rebus. Mengapa? Stinky Xiaoya menempatkanku di depan Qiangxi. Saya kelaparan. Apakah itu kamu Xiaoyao? Tidak bagus. Xiaoyao, kamu di sana. Apakah itu kamu Xiaoyao? Xiaoyao, tolong bicara. Ah, Anda mencoba untuk menjadi berani. Anda, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Aku sangat mencintaimu. Membayar begitu banyak untukmu. Dan kamu. Yang ada hanyalah xiao-yao sampah di hatiku. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Kamu, jangan datang. Orang biadab itu berkata kamu memaksaku melakukan ini. Anda merusak reputasi saya. Ngomong-ngomong, kamu dan Xiao, bocah itu Haruka yang belum berhubungan seks, kan? Hari ini, saya akan membiarkan Anda menikmati kegembiraan sejati menjadi seorang wanita. Ayo bantu.
Aku tidak menginginkan Xiao Yao. Apakah anak laki-laki itu Xiao Yao layak untukmu? Anda harus mengikuti saya dengan patuh. Sylvia Lin, kamu milikku malam ini. Anda. Halo. Bagus. Sangat panas. Ah, maaf, saya merasa ingin mendapat serangan lagi. Mengapa? Bangun. Mati? Tuan Zhao benar-benar sia-sia. Saya tidak bisa melakukan hal sekecil itu dengan baik. Untuk apa aku membutuhkanmu? Ah, kataku. Jika gagal lagi kali ini, saya akan memberitahu Anda. Panas sekali mengambil uangku. Tuan Zeng, beri saya kesempatan lagi. Hahaha, kesempatan. Peluang disediakan untuk orang mati. Anda tidak memilikinya lagi. Ah, ha, ha. Bagaimana dengan Lao Huang? Bukankah keahlian tuan muda itu luar biasa? Tidak pernah. Lalu bagaimana kita harus menghadapi Sylvia Lin selanjutnya? Sylvia Lin. Mari kita beri dia pukulan ke dasar kuali. Aku sangat kepanasan sekarang. Ah, tenang saja. Saya akan membantu Anda mengobatinya sekarang. Tidak, suami. Aku sangat kepanasan sekarang. Bisakah kamu membantuku melepas pakaianku? Suami-suami. Muntah-muntah. Ah, tidak. Saya tidak bisa menindas wanita yang keracunan. Ah, suamiku, datang dan cintai aku. Ah, ini adalah ujian terhadap sifat manusia. Biarkan ini menjadi upahku. Ah, ayo cintai aku. Ah, ternyata itu hanya mimpi. Bagaimana saya kembali tadi malam? Ah, ah, bukan itu yang kamu lakukan padaku tadi malam. Ah, ah, bukan itu yang kamu lakukan padaku tadi malam. Istriku, jangan kaget pagi-pagi sekali. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan perlahan. Xiao Yao, apakah kamu bersamaku tadi malam? Itu. Tadi malam. Tolong, Xiao Yao. Kamu milikku malam ini. Sangat panas. Ye Xiao mendapat serangan. Bisakah suami saya membantu saya melepas pakaian saya? Suamiku, datang dan cintai aku. Ada seorang wanita yang tidak jujur. Saya membantunya mengganti pakaiannya, menyeka diriku sendiri. Sosok yang bagus. Bukan aku. Maksudku, apakah kamu melakukannya padaku? Itu. Tentu saja saya juga melakukan hal lain. Maksudku, apakah kamu melakukannya padaku? Itu.
Tentu saja saya melakukan hal lain juga. Saya juga membantu Anda mengobati kondisi Anda. Untung saja aku tetap pada pendirianku. Kalau tidak, saya akan dilaporkan oleh Anda. Anda. Kamu sebenarnya tidak. Anda akan tahu jika Anda merasakannya sendiri. Rasakan sendiri. Tidak sakit. Benarkah tidak? Masih tidak percaya padaku. Lalu kamu melepas pakaianku tadi malam. Yunsu, kami adalah pasangan tua yang sudah menikah. Buatlah terlihat seperti pasangan muda. Siapa yang menikah denganmu, masih pasangan muda. Aku beritahu kamu, hal ini perlu dirahasiakan. Kalau tidak, aku akan merobek mulutmu. Oke. Lalu kamu keluar. Saya ingin berganti pakaian. Hei, kamu keluar. Anda memiliki sosok yang cukup bagus, bukan? Apakah kamu benar-benar tidak melakukan apapun tadi malam? Dia tidak bisa melakukannya, kan? Paman Ye, apa yang kamu pikirkan? Dang. Makan malam sudah siap. Putri saya meminjamkan saya 2 juta. 1 juta juga oke. Ayah, bukankah aku baru saja meminjamkanmu uang kemarin? Mengapa Anda meminjamnya lagi? Saya tidak punya uang. Apa? Keluarga menempatkan Anda sebagai penanggung jawab grup YIP. Kamu bilang kamu tidak punya uang. Itu akun publik. Jangan berani menggunakan ini. Dan saya memberi Anda semua uang yang saya simpan. Yunsu, tolong keluarkan beberapa rekening publik dan pinjamkan kepada ayah. Aku akan membayarmu kembali besok. Akun publik ayah tidak bisa disentuh. Notaris ayah tidak bisa dipindahkan. Oke. Aku bekerja keras untuk membesarkanmu. Kamu sudah dewasa sekarang. Sayapnya keras, bukan? Anda tidak berbakti. Anda tidak akan meminjamkan saya uang. Apakah menurut Anda tidak ada yang bisa saya lakukan? Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Saya menjual rumah ini. Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ayah, jika Anda ingin meminjam uang, Anda harus memberitahu saya apa yang ingin Anda lakukan. Bagaimana Anda berhak berbicara di sini? Yunshu, jangan khawatir, Anda meminjamkan saya 1 juta. Tunggu sampai saya memenangkan kembali uang saya yang hilang. Saya akan mengembalikan 5 juta kepada Anda. Apa? Ayah, Anda berjudi. Saya ternyata kurang beruntung. Sekarang saya dipindahkan. Selama Anda meminjam uang, berikan padaku dan aku akan memenangkan uangnya kembali. Katakan padaku berapa banyak uang yang hilang. Saya telah kehilangan seluruh kekayaan hidup saya. 20 juta. Aku kehilangan semua uang pribadi ibumu. Anda harus menyelamatkan ayah. Bukan berarti Anda kehilangan 20 juta. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Yunsu, kamu tidak boleh memberitahu ibumu. Saya menemukan seorang peramal untuk memberitahu saya. Aku sedang pindah sekarang. Anda meminjamkan ayah 1 juta. Pasti menghasilkan uang. Ini adalah kesempatan terakhirku. Jika peramal itu benar, maka mereka pasti sudah diabadikan sejak lama. Diam, ini salahmu. 9 dari 10 Anda kalah. Saya menyarankan Anda untuk tidak berjudi. Jika berjudi memang bisa membuat Anda kaya raya, maka tidak ada yang akan membuka kasino. Henry Zhang, Anda ingin memberi saya pelajaran, bukan? Apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kamu memenangkan taruhan, aku akan segera meminta Yunsu untuk mewujudkan pernikahan denganmu. Jika Anda kalah taruhan, Yunsu, beri aku 500 ribu. Ayah, kamu benar-benar membuat perhitungan yang bagus. Oke, aku berani bertaruh padamu. Jika saya kalah, aku akan meminjamkanmu 1 juta. Jika kamu kalah, Anda tidak hanya harus setuju untuk membantu saya. Dan dengan berjudi, kesepakatan bagus telah diselesaikan. Aku akan mengambil kartunya. Jangan khawatir, Henry Zhang. Saya beruntung. Bantu ayahmu berhenti berjudi. Ayo bermain blackjack. Siapapun yang mendekati 21 poin akan menang. Tunggu, biarkan aku mengocok kartunya. Kamu yang lebih tua, kamu datang duluan, aku datang, lalu aku datang. Hahaha.
Datang dan dapatkan 10. Haha, aku akan menyentuhnya lagi. Hahaha. Omong kosong lagi. Aku bilang aku sudah mentransfer barangnya hari ini kan? Anda masih tidak percaya. Bagaimana kabarnya? Hei, ini jam 20 ketika saya datang. Domba kecil, kenapa kamu bermain-main denganku? Datang bawa uang, datang bawa uang. Hahaha. Itu semua karena 1 jutamu. Saya akan mencari tahu. Jangan beri aku masalah lagi. Saya belum mengambil kartunya. Bagaimana kamu tahu aku akan kalah? Saya. Hahaha. Oh, Xiao Yang, Anda memainkan kartu Anda tanpa melihatnya. Hentikan perlawanan. Dapatkan uang, dapatkan uang. Mendengus, selikuran. Kamu curang, matamu yang mana yang melihatku selingkuh? Bahkan jika aku curang, tidak ada bukti. Saya bisa menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Bajingan, apakah Anda bersedia mengaku kalah? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Aku masih ingin bertaruh denganmu. Ayah, kamu sudah kalah. Menurut taruhan, Anda tidak bisa berjudi lagi. Yunsu, biarkan aku bertaruh dengannya lagi. Saya tidak bersedia. Sekali saja untukku. Ayah, terserah padamu kapan Yunsu dan aku akan mewujudkan pernikahan kami. Saya tidak percaya. Yunsu, izinkan aku bertaruh lagi. Terakhir kali. Tidak peduli berapa kali. Anda hanya akan kalah. Tidak peduli berapa kali. Anda hanya akan kalah. Semuanya 21 poin. Aku akan bertanya padamu, apa yang kamu inginkan dariku? Oh, ayah. Xiao Yao, tolong ajari aku. Aku ayahmu. Selama kamu mengajariku, aku akan membiarkan Yunsu mewujudkan pernikahanmu malam ini. Sejak kamu kalah, kemudian penuhi janjimu. Tidak ada lagi perjudian mulai sekarang. Mendengus. Apakah Xiao yang curang setiap kali dia berjudi? Tentu saja. Ada banyak cara di sini. Putriku, aku tidak mau menerimanya. 20 juta hilang putriku sayang. Ah, 20 juta. 20 juta. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya akan melawannya. Jika mereka tidak memberi saya 20 juta, saya tidak ingin hidup lagi. Saya tidak ingin hidup lagi. Anda masih bermain-main dengan pisau di usia yang begitu tua. Siapapun yang bisa membuka kasino setelah perjalanan singkat adalah orang yang kejam. Bukankah kamu mencari kematian jika pergi sendiri? Lupakan saja, di mana kasinonya. Jika kalah, menangkan saja kembali. Tidak perlu bekerja keras. Xiao Yao, apa yang kamu katakan sangat mendalam. Bisakah Anda benar-benar memenangkan kembali uang saya yang hilang? Mengapa kamu berbohong padaku? Aku masih menunggumu membantuku mewujudkan pernikahanku dengan angka genap. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Orang-orang di sana semuanya dari agama yang berbeda. Kamu memenangkan uang. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan khawatir, orang yang bisa menjagaku belum lahir. Itu kasino Zhao. Zhao Fangxiong. Zhao Fangxiong, apa pendapatmu tentangku kali ini? Suatu hari dihitung sebagai 1 naga. Terima saja kalau kamu melihatnya, anak muda. Hasilkan 5 juta dari 10.000 yuan. Anda cukup baik. Masih pagi. Masih kekurangan 15 juta. Memberi uang. Hati-hati, Anda akan menghasilkan uang jika kehilangan nyawa. Jangan khawatir, saya diberkati dengan rejeki yang besar. Hati-hati, Anda akan menghasilkan uang jika kehilangan nyawa. Jangan khawatir, saya diberkati dengan rejeki yang besar. Sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Xiao yang ada di sini, menangkan 30 tanaman berturut-turut, kehilangan 5 juta. Hei, awalnya aku hanya ingin menguras daya tembaknya. Biarkan Yue Rusan menyebarkan kekuatannya dan memiliki dasar yang baik. Tanpa diduga,
Ia berubah menjadi memancing seekor ular keluar dari lubangnya. Menariknya Xiao Yao masih memiliki skill ini. Ambil dan bawa masuk. Eiko. Terserah Anda nanti. Saudara Zhao, silakan serahkan itu padaku. Ups, kakak Xiao, sudah lama tidak bertemu denganmu. Ah, kalau bukan karena ayah mertua, saya tidak tahu ada tempat pengganti yang bagus di Linzhou. Saudara Zhao, apakah ginjalmu dirawat dengan baik akhir-akhir ini? Saya hampir lupa, Xiao Qiyu adalah orang miskin. Jika Anda butuh uang, Anda bisa datang ke sini kapan saja. Yingzi bersenang-senang dengan Xiao Qiyu. Tuan Xiao tolong. Saudara Z, saya ingin menang terlalu banyak. Anda tidak akan memecat Nona Eiko, bukan? Saudara Xiao, tidak masalah siapa yang kalah atau menang. Cara bermain Nona Eiko. Sangat mudah untuk memainkan Wu Bao Bao. Tebak ukurannya dan biarkan saya mengocoknya. Anda menebak berapa banyak yang harus ditekan. Anda menebaknya dengan benar dan Anda menang. Saya menang jika saya salah menebak. Itu adil, bukan? Adil, sangat adil. Jangan khawatir, Nona Eiko. Saya tidak akan menang banyak. Saya hanya menang cukup 2000. Sepertinya Xiaoxia merasa dia pasti akan menang. Ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkan saya, tapi tidak termasuk Yingzi. Xiao, kamu terlalu sombong. Saya harap Anda akan kembali menangis. Eiko, ayo kita mulai. Kalimat pertama adalah 5 juta. Oke. Tikus ajaib. Tikus ajaib itu bisa mengganggu pendengaran. Ahahaha. Menggoreng. Buka itu. Mari kita mulai putaran kedua. Taruhan 10 juta. Xiao mulai memperbesar gerakannya. Kakak ipar Xiao, kamu tidak akan memenangkan permainan ini. Tidak sebaik ini. Saya akan membuat Anda yakin bahwa Anda kalah. Biarkan saya menebak nomornya. Bagus. Mendengus. Tebak poinnya karena kakak Xiao sangat percaya diri. Lalu aku akan turun. Nyonya Xiao yang baik. Silakan lihat yang ini. Xiao Sa, tolong tebak nomornya. Saudara laki-laki. Tebak dengan cepat. Oh, bukankah karena kamu tidak bisa menebaknya? Hahaha. Saya sedang memikirkan sebuah pertanyaan tadi. Jika semua dadu ditumpuk menjadi satu, bagaimana cara menghitung situasi ini? Tentu saja itu pertaruhan. Dapatkan modalnya. Tebak jumlah poin untuk 3 investasi. 666 total 18 poin. Apa kamu yakin? Tentu saja saya yakin. Saya menang. Xiao Se, aku tidak tahu siapa gurumu. Guru Huo Miao, keterampilan suara ajaib Anda tidak lebih dari 2. Kakak Xiao benar-benar hebat. Oke. Karena itu, mengapa Anda tidak segera memberikan uang itu kepada saudara Xiao? Kirim saudara Xiao dalam perjalanan. Saudara Xiao. Sylvia Lin ada di tanganku. Jika Anda mengatakan ingin menyelamatkannya, tinggalkan uang itu dan ikuti saya. Kecil. Ayo pergi.
Riang. Biarkan kamu pergi dan katakan, Zhao Fangxiao, tahukah Anda bahwa melakukan ini ilegal? Saudara Zhao Fang, tahukah Anda bahwa melakukan hal ini adalah tindakan ilegal? Oh, melanggar hukum. Yusu, kamu bilang aku melakukan ini untuk menjemputmu. Apakah kamu percaya? Hahaha, jangan pikirkan itu. Aku tidak akan membiarkanmu sukses sampai aku mati. Ups. Tujuan saya adalah untuk mendapatkan persetujuan dari Anda. Sekadar hidangan pembuka buat saya, hahaha. Piwa hanyalah obat untuk mengobati saraf otak, hahaha. Wanita yang bodoh. Duduk di gunung harta karun, Anda bahkan tidak menyadarinya. Kamu sangat lemah. Memegang gunung harta karun ini di tanganku, Anda hanya bisa bunuh diri. Apa yang kamu katakan? Saya tidak memahaminya sama sekali. Anda bilang Anda mengembangkan kulit bagian luar, dapat merangsang saraf kranial pasien mati otak. Sedikit perubahan bisa mengubahnya menjadi obat jenis baru, racun. Zhao Fangxiong melepaskan Yunsu. Aku memberimu pergelangan tangan kulitku. Apa menurutmu aku bodoh, Xiao Yang? Berlututlah dan biarkan aku pergi. Tidak ingin bahagia. Tidak mau. Yunsu, pernahkah kamu melihatnya? Dia tidak peduli sama sekali apakah kamu memang demikian. Selamat bersenang-senang, biarkan Yunsu pergi. Hahaha, sangat senang. Aku tahu kamu jahat. Saya tidak berani lebih tua dari Anda. Aku menyiapkan hadiah kecil untukmu. Saya akan segera menyuntiknya. Beri aku izinmu. Tidak mau. Riang, jangan riang. Jika kamu tidak menginginkanku, tolong jangan, Xiao Yao, riang. Apa yang kamu berikan padaku untuk dimakan? Hanya beberapa produk kesehatan. Produk kesehatan yang membuat Anda bahagia lahir dan batin. Jika kamu tidak keberatan, saya bisa membiarkan Xiao yang mengamati dan mengamati kinerja kami. Binatang hahaha, pergilah hahaha. Xiao ya. Apakah kamu baik-baik saja? Tolong buka. Datanglah ke kasino tempat kecelakaan terjadi dan bersihkan jaringan. Gabriel datang ke kasino yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut untuk membersihkan sampah. Saya ingin. Aduh, aku merasa sangat tidak nyaman. Penyakit umum menjadi tenang. Aku akan mentraktirmu segera. Saya ingin hidup saya. Setan kecil itu sembuh. Setelah sembuh, saya akan menjadi iblis kecil. Apakah kita hanya mainan? Sekarang beritahu Anda apakah dia orang sungguhan.